Halo semua, perkenalkan saya Hizkia Chandrawiguno. Pada proyek UAS kali ini, saya ditugaskan untuk membuat codingan, membuat tampilan halaman awal, kredit, dan juga manajemen scene. Oh iya, saya juga ditugaskan untuk membuat animasi atau grafik, motion grafik pada setiap objeknya. Nah, yang pertama kita berada di menu tampilan awal. Nah, di tampilan awal ini ada title, itu nama game kita, yaitu adalah Alien Shooter. Terus juga ada button mute on dan mute off, dan ada objek utama yaitu gambar pesawat. Nah, di situ juga ada button play dan juga button credit. Nah, selanjutnya saya juga membuat tampilan kredit. Seperti inilah tampilannya. Nah, di sini di tampilan kredit saya tambahkan foto kami bertiga sebagai tim query dan juga ada title kredit. Nah, selain itu juga ada tombol back untuk balik ke menu halaman awal. Nah, saya juga menambahkan nama-nama tim dari query tersebut, yaitu ada Sofyan Hariri, Hizkia Chandrawiguno, dan juga Nurwida Fitria. Oke, kita langsung kembali ke menu tampilan awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan animasi apa aja yang ada di tampilan awal. Nah, saya menganimasikan itu di bagian pesawatnya supaya alasan saya kenapa saya animasiin karena supaya tidak terlalu monoton aplikasinya atau gamenya. Nah, saya ada juga play saya dan juga kredit saya animasikan. Nah, baik, mari kita coba play. Nah, begitulah kira-kira gambaran animasinya. Animasi bagian pesawat ini saya buat gerak-gerak ke kanan ke kiri, itu memainkan posisi dan juga scale. Nah, itu langsung ke atas dan juga muncul lagi seperti itu. Nah, untuk button play dan kredit saya menganimasikannya menggunakan scale. Oke, dan untuk alien shooternya saya menggunakan position. Saya menggunakan keyframe di menu animation. Baik, kita lanjut ke bagaimana sih cara menganimasikannya. Nah, kita langsung ke tombol play. Nah, di sini saya memainkan scale-nya. Nah, di 000 itu awalnya dari yang kecil, nah hilang seperti ini, langsung ke di menit pertama itu muncul. Begitupun dengan kredit saya buat seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kredit udah dibuat juga, nah ini kita ke menu animator, kita klik kredit atau di playnya. Nah, loop time-nya kita unchecklist ya, supaya tidak ada pengulangan di button tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menganimasikan bagian pesawatnya. Kita klik dulu layar pesawatnya, terus kita ke bagian animasi. Di sini saya menggunakan rotation dan juga position. Nah, jadi di menu awal di 000 itu dari bawah muncul, kita menggunakan posisi aja sampai detik kedua. Nah, dari setelah itu langsung kita mainin rotation dan positionnya. Supaya lebih halus, semakin banyak keyframe itu semakin halus. Jadi ya seperti ini kurang lebih. Ini saya melakukan 2 kali pengulangan, dan yang terakhir langsung saya position pindahin ke atas. Jangan lupa kita di animator loop time-nya kita checklist. Karena apa? Karena saya mau melakukan hal serupa berkali-kali dan dapat perulangan. Jadi loop time-nya kita checklist aja. Oke, setelah itu kita langsung pergi ke folder animasi. Nah, inilah animasi yang saya buat. Di sini saya membuat animasi button, animasi icon, terus animasi image, ledakan, play juga saya membuat, dan juga yang terakhir ada title. Selanjutnya kita ke menu aset. Nah, ada beberapa aset yang saya gunakan, yaitu ada tombol play, ada button play, kredit, terus ada on off musik,
Dan yang terakhir saya menggunakan juga nih ada gambar pesawat dan ada title Alien Shooter. Itulah aset-aset yang saya gunakan. Nah, di sini juga saya membuat ada icon musik. Nah, kalau kita play itu akan seperti ini. Nah, mati musiknya. Kalau kita klik lagi dia bakalan hidup. Nah, inilah fungsi dari musik on dan musik off. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat scriptnya. Nah, di script ini ada berbagai macam script yang akan melengkapi button-button ini supaya dapat berpindah scene, termasuk juga audio tadi bisa on off, itu berasal dari script ini semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam script pindah scene. Nah, di script pindah scene ini terdapat banyak variabel yang dapat memindahkan scene. Nah, di atas ini kita pakai using Unity Engine .scene management. Kalau script ini nggak ada, itu teman-teman tidak bisa menjalankan atau berpindah scene. Nah, di sini ada home itu variabelnya, dan di bawahnya ada scene manager, load scene, assign. Nah, ada angka nih, ada angka 1 di bagian play, ada angka 0, dan kredit ada angka 2. Buat teman-teman yang nanya, ini angkanya dari mana sih berasalnya? Nah, ini ada di build setting. Build setting itu ada di bagian file. Jadi teman-teman ke kiri atas. Nah, ini di sini ada build setting. Nah, kalian harus masukin halaman yang kalian ini sama aja kayak kalian tuh harus daftarin halaman yang udah kalian buat, scene yang udah kalian buat. Nah, itu ada di bawah, ada add open scene. Nah, nanti kalau udah nambah itu akan muncul nih angka kode-kode di kanan ini. Nah, misal contohnya sample scene itu 0, menu game 1, dan kredit itu 2. Nah, ini udah ada kode-kodenya sendiri. Nah, kita keluar. Nah, itu nanti teman-teman bisa masukin ya. Nah, sekarang kita pindah ke menu scene, ke menu kredit. Nah, di menu kredit ini saya menambahkan beberapa animasi. Di pojok kiri atas itu ada button back. Saya juga menganimasikan bagian background dari kredit tersebut. Oke, mari kita coba play. Nah, inilah previewnya. Jadi saya menambahkan di background ini tuh zoom out, dan di pojok kiri atas itu mengubah posisi. Coba kita lihat animasinya. Ini adalah animasi dari button yang sebelah kiri atas, button back. Nah, di sini saya menambahkan di menit 1.30. Kenapa saya nambahin di menit 1.30? Supaya tidak bertabrakan dengan background. Nah, ini 1.30 sampai di 2.30. Nah, saya hanya memainkan bagian posisi di sini. Dan coba kita sekarang buka di image di backgroundnya. Nah, ini kan dari menit 000. Nah, saya memainkan scale di sini. Nah, saya menambahkan beberapa titik supaya ada efek slow motion. Nah, jangan lupa di sini loop time-nya kita matiin ya, karena kita nggak mau ada pengulangan di bagian backgroundnya. Oke, kita balik lagi ke menu project dan kita buka lagi scriptnya. Nah, bagaimana cara untuk mengatur sound off dan sound on? Kita ke script. Nah, di script ini saya udah buat nih script sound manager. Nah, di atas ini kita tambahin using Unity Engine.ui. Nah, buat teman-teman bisa dilihat dulu ini codingannya seperti apa. Jadi codingan ini berfungsi ketika kita klik sound on, itu nanti akan berubah ke sound off, dan kalau kita klik sound off itu akan begitupun sebaliknya.
Nah, setelah itu coba kita masuk ke background musik, kita buka script background musik. Nah, di sini using di bagian atasnya tetap sesuai default dan kita tambah public class sesuai dengan nama kita. Nah, ini ada awake dan background musiknya null. Nah, background musiknya this. Nah, yang di bawah ini don't destroy onload, itu berfungsi ketika dia pindah scene dia tidak akan mati audionya, jadi akan tetap terus musiknya berjalan sebelum kita menggunakan audio manager yang tadi untuk mematikan sound, mematikan background musiknya. Oke, setelah sudah kita membuat background musik dan juga sound manager, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita ke pojok kiri atas di bagian hierarki. Kita akan nambahin baru sound manajernya. Nah, sound manager yang tadi udah tambahin itu akan kosong di sebelah kanannya. Nah, kita cari button sound button ini saya udah buat. Nah, di sound button ini udah punya anakan lagi sound on icon sama sound off. Nah, kita drag aja keduanya di situ. Nah, ketika udah ditambahin dia akan mengikuti sesuai codingan yang udah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan membuat background musik. Kalian tadi tambahin script background musiknya di add component yang ini nih kayak di bawah nih. Nah, dan selanjutnya tambahin juga add component audio source. Kalian bisa cari aset musik dan kalian di drag aja ke kanan audio clip. Nah, bisa langsung di situ. Nanti audionya akan muncul sesuai audio yang udah kalian masukin di aset. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Inilah job desk yang saya kerjakan untuk project UAS mata kuliah game ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.